Ia menekan hampir semua tombol lantai dan ia berdiri di pojok. Lalu ia tuh mengintip keluar dan ia keluar masuk lift beberapa kali. Gerakan tangan seperti berbicara guys. Fakta teknisnya ya, video tuh sampai diedit ya, bagian waktunya diperlambat, tidak ada orang lain terlihat. Dan lift tidak menutup karena semua tombol ditekan dan ada fitur delay. Lalu gerakan tangannya seperti apa? Kali ini gue bakalan bahas tentang misteri kematian Elisa Lam di Hotel Cecil. Nah ini tuh antara gangguan mental, kejanggalan CCTV, dan konspirasi internet. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Jadi kali ini, wah seru banget sih nih pembahasannya ya. Buat kalian yang suka sama cerita-cerita misteri, boleh banget kalian untuk subscribe YouTube Kamek dan di like-like, di komen-komen, dan kalau bisa di-share ya guys ya. Kita langsung aja kali ya guys, karena gue juga udah penasaran dan kalian juga pasti bakalan penasaran banget sih sama ceritanya. Lampu kota berpendar seperti bintang yang jatuh ke bumi. Di antara gedung-gedung tinggi dan sirine polisi yang tak pernah benar-benar berhenti. Berdirilah sebuah hotel tua, di mana bangunannya megah, bergaya Art Deco, tapi dindingnya menyimpan sejarah yang tidak semua orang berani baca. Di lantai tertentu ada sebuah lift. Dan di dalam lift itu, seorang gadis berdiri sendirian. Namanya Elisa Lam. Ia tidak tahu bahwa beberapa menit ke depan akan menjadikannya salah satu misteri paling dibicarakan di internet modern. Kita akan membedah semuanya tanpa dramatisasi berlebihan, tanpa teori liar tak berdasar, tapi juga tanpa mengabaikan kejanggalan. Karena kadang, tragedi paling menakutkan bukanlah yang supranatural, tapi yang terlalu manusiawi. Elisa Lam lahir 30 April 1991 di Vancouver, Kanada. Anak tunggal dari keluarga imigran Hong Kong dan orang tuanya memiliki restoran. Ia dikenal cerdas, akademis, introvert, aktif menulis blog Tumblr. Di blognya pun ia menulis tentang perasaan kesepian, tekanan ekspektasi keluarga, identitas diri, perjuangan dengan gangguan bipolar. Ini penting ya guys ya, karena banyak orang membahas kasus ini tanpa memahami apa itu bipolar disorder secara klinis. Jadi di sini bipolar disorder memiliki dua kutub utama, yaitu depresi berat dan mania atau hypomania. Dalam episode mania, seseorang bisa tidur sangat sedikit, merasa punya energi tak terbatas, lalu berpikir secara cepat, dan mengalami grandiositas, paranoia, dan delusi. Bahkan halusinasi. Dan ketika mania bercampur dengan gejala psikotik, realitas bisa terasa seperti ancaman. Obat yang biasa diberikan pada bipolar itu biasanya lithium, lamotrigine, quetiapine, antipsikotik. Autopsi menunjukkan Elisa memiliki kadar obat lebih rendah dari yang diresepkan. Artinya, ada kemungkinan ia tidak minum sesuai dosis. Dan pada kondisi tertentu, penghentian atau pengurangan obat bisa memicu episode akut. Cecil Hotel dibuka tahun 1924. Awalnya itu adalah hotel mewah, namun setelah depresi besar, kawasan sekitar berubah. Skid Row dikenal sebagai area dengan tingkat kemiskinan tinggi, pengguna narkoboy, tunawisma, kriminalitas, dan hotel ini memiliki reputasi panjang kasus kematian, yaitu bunuh diri dari jendela, pembunuhan, overdosis, dan salah satu penghuni terkenalnya adalah Richard Ramirez alias Night Stalker. Ia tinggal di sana saat melakukan pembunuhan berantai tahun 1985. Ini bukan berarti hotelnya berhantu ya, tapi memang reputasinya buruk membuat publik lebih mudah mengaitkan tragedi dengan aura misterius. Dan lingkungannya pun mempengaruhi persepsi. Persepsi mempengaruhi narasi. Nah, di Januari 2013, Elisa memulai solo trip menyusuri California, San Diego, San Francisco, Los Angeles. Nah, ia check-in di Cecil Hotel pada tanggal 26 Januari 2013. Awalnya ditempatkan di kamar bersama atau share room ya. Namun teman sekamarnya mengeluh perilaku Elisa yang aneh. Jadi di situ ia memindahkan barang-barang mereka dan meninggalkan catatan aneh. Hotel akhirnya memindahkannya ke kamar pribadi. Ini adalah red flag yang pertama.
Nah, tanggal 31 Januari 2013 adalah hari terakhir ia terlihat. Di situ ia mengunjungi toko buku, berbicara dengan staf dan terlihat normal. Malamnya, ia masuk lift. Lalu rekaman itu tiba-tiba menjadi viral. Mari kita bedah ya, frame demi frame. Jadi di sini Elisa kan masuk lift. Ia menekan hampir semua tombol lantai dan ia berdiri di pojok. Lalu ia tuh mengintip keluar dan ia keluar masuk lift beberapa kali. Gerakan tangan seperti berbicara, guys. Fakta teknisnya ya, video tuh sampai diedit ya, bagian waktunya diperlambat, tidak ada orang lain terlihat. Dan lift tidak menutup karena semua tombol ditekan dan ada fitur delay. Lalu gerakan tangannya seperti apa gitu. Nah, beberapa psikolog forensik berpendapat itu konsisten dengan self-talk saat episode psikotik, respons terhadap halusinasi, dan disorganized thinking. Tidak ada bukti kehadiran pihak ketiga di sini. Namun publik lebih tertarik kepada misteri. Karena misteri lebih menarik daripada gangguan mental. Di tanggal 19 Februari 2013, tamu hotel mengeluh air tekanan rendah, air berbau, dan warna aneh. Nah, petugas tuh langsung naik ke atap. Di dalam salah satu tangki air ditemukan tubuh Elisa. Tangki tersebut tingginya tuh sekitar 2,4 meter dan tertutup, memiliki tangga akses. Nah, di sini ada pertanyaan besar. Bagaimana nih caranya ia naik? Di sini polisi menyatakan jadi akses atap tuh tidak sepenuhnya mustahil. Lalu alarm juga tidak selalu aktif dan tutup tangki ditemukan terbuka. Otopsi pun menyimpulkan penyebab kematiannya adalah accidental drowning. Tidak ada trauma fisik, tidak ada tanda kekerasan seksual. Air di paru-paru menunjukkan ia masih hidup saat masuk air. Nah, ini bukan mayat yang dibuang. Ia tenggelam hidup-hidup. Dalam kondisi mania dengan psikotik fitur, otak tuh mengalami peningkatan dopamin, disregulasi prefrontal cortex, lalu gangguan reality testing. Dan prefrontal cortex bertugas untuk yang pertama adalah logika, pengambilan keputusan, lalu kontrol impuls, dan saat bagian ini terganggu, seseorang bisa bertindak tanpa mempertimbangkan bahaya, merasa sangat percaya diri, lalu merasa terancam padahal tidak ada ancaman. Nah, naik ke atap bisa jadi mencari tempat yang aman, jadi menghindari sesuatu yang ia rasakan. Impulsif, tangki air mungkin terlihat seperti tempat bersembunyi, dan setelah masuk ia tidak bisa keluar. Dan air dingin di sini menyebabkan cool shock response, panik refleks, hiperventilasi, dan dalam ruang tertutup dan licin peluang keluar sangat kecil. Nah, di sini internet menciptakan teori elevator game ritual Korea, government cover up, lalu tes TB bernama Lam Elisa, lalu hubungan dengan film horor. Ini disebut apopenia. Jadi otak manusia mencari pola. Ketika tragedi terjadi, kita ingin makna karena kecelakaan tragis akibat gangguan mental terasa terlalu hampa. Kita lebih nyaman dengan narasi besar, padahal kenyataannya seringkali lebih sederhana dan lebih menyakitkan. Kasus ini pun menjadi viral bukan hanya karena misteri, tapi karena video CCTV, estetika hotel tua, dan era awal viral internet. Jadi banyak orang yang lupa bahwa ini tuh bukan cerita horor. Ini adalah kematian nyata dengan keluarga yang berduka. Sensasi sering mengalahkan empati. Nah, di sini Elisa Lam bukan urban legend. Ia bukan karakter film. Ya, ia adalah seorang gadis 21 tahun yang sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Dan di sebuah malam di Los Angeles ya, ia mungkin hanya ingin merasa aman. Kadang misteri terbesar bukan tentang hantu, tapi tentang betapa rapuhnya otak manusia. Dan betapa cepatnya dunia mengubah tragedi menjadi tontonan. Gitu guys, ini lumayan viral. Kalian juga bisa cari-cari ya kisahnya tentang Elisa Lam di internet karena juga memang kejadiannya masih baru banget di 2013. Belum terlalu lama, jadi memang mengerikan ya. Ya seperti itulah. Memang banyak yang terjadi ketika kita memang mengalami depresi atau misalnya ada gangguan. Jadi ini benar-benar tragis sih guys ya.
Nah, buat kalian yang suka sama cerita Kamek, atau mungkin kalian mau dibahas sesuatu, boleh banget kalian komen ya di kolom komentar. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek ya, di like-like, di komen-komen. Sampai ketemu di Kamek cerita episode berikutnya. Bye guys, sampai ketemu. Bye. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.